Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santri Dewi. Saya semester 6 Prodipai, ruang 13 unit B. Pada lewat video ini saya ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Konsep Ideologi Politik Sunni. Sunni atau yang sering disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah kelompok yang berpegang teguh pada hadis Nabi setelah Al-Quran sebagai sumber yang paling utama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya, baik dalam syariat maupun akidahnya. Mereka ini adalah kelompok terbesar dalam dunia Islam. Sebagai kelompok-kelompok mayoritas pola pikir politik, kaum Sunni biasanya sangat pro kepada pemerintahan yang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli sunnah politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keberadaan kepala negara dibutuhkan umat Islam, tidak hanya sekedar menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, tetapi juga untuk menjamin jalannya hukum-hukum Tuhan sebagai konsekuensinya dari kekuasaan kepala negara yang sakral. Baik Ibnu Nabi Rabi, Ibnu Taimiyah mengharamkan umat Islam untuk melakukan pemberontakan terhadap kepala negara, meskipun kafir, selamanya masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kepemimpinan dalam Sunni berbeda dengan Syiah. Perbedaannya ialah tentang imamah dan konsep Sunni tentang kekhalifahan. Khalifah dipilih atau pengganti Nabi yang terpilih. Dia berhasil dalam kepemimpinan politik dan militer, tapi bukan dalam otoritas keagamaan. Nabi sebaliknya. Kepemimpinan Syiah dalam masyarakat Muslim diberikan dalam imam yang meskipun bukan seorang nabi, tapi adalah pemimpin agama dan politik yang mendapat ilham Tuhan, terbebas dari dosa-dosa dan sempurna asal-usulnya. Secara langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW dan Ali imam pertama, dan dengan demikian otoritasnya disucikan. Teori Sunni tentang kekhalifahan. Kata kekhalifahan ini berarti menggantikan seseorang, tetapi dalam ilmu politik Sunni, kata ini merujuk pada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabian. Prinsip politik sekitar jabatan khilafah cukup sederhana, bahwa kepemimpinan umat setelah kematian Rasulullah janganlah dibiarkan kosong untuk mengisinya. Seseorang harus dipilih untuk jabatan tertinggi itu untuk menjalankan tugas utama penguasaan masalah komunitas. Dengan demikian, persoalan utama yang timbul adalah tentang kewajiban dan sifat-sifat pokok untuk calon jabatan khalifah itu. Beberapa ulama lainnya meletakkan dasar kepemimpinannya dengan menggabungkan antara hukum syar'i yang datang dari wahyu dengan prinsip akal. Ini adalah posisi yang dipegang oleh ulama seperti Al-Mawardi. Untuk mengendalikan pemerintahan secara efisien dan membela imam khalifah harus memenuhi 7
7 kriteria. Yang pertama, harus adil terhadap masyarakatnya, dan juga mempunyai pengetahuan yang luas. Banyak pengetahuan yang harus dimiliki oleh seseorang khalifah itu. Dan juga baik sehat mentalnya maupun sehat fisiknya, dan juga berani. Dari semua segi dia harus berani, cepat mengambil keputusannya, yaitu harus mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang bisa diterima oleh semua orang, semua masyarakat. Kesimpulan dari makalah yang telah saya paparkan dalam video ini ialah dapat disimpulkan bahwa salah satu kelompok keagamaan Islam terbesar itu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, memiliki corak pemikiran atau teori yang berbeda-beda dari kelompok lain. Teori yang dipimpin sebelumnya yaitu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pemilihan khalifah tersebut terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. Masalah silang pendapat antara Sunni dan Syiah tersebut sudah ada sejak masa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalangan Syiah berpendapat bahwa pengganti Nabi tidak harus berasal dari Ahlul Bait, akan tetapi boleh dipilih dari masyarakat Muslim pada umumnya, asalkan dia berasal dari keturunan Quraisy. Mungkin sekian saja makalah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.